Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan khusus nyuwun doanipun suratul Fatihah kangge jamaah kita ingkang wonten rumah sakit dalam kondisi gerah, Mas Ewan Budianto, Mas mantunya almarhum Bapak Haji Paparlan ya, khususan suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih istiqomah kita. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki ya. Walaupun katanya sekarang ini ada undangan di medsos, ada Habib Umar di Masjid Al-Akbar ya, kalau ada yang mau datang ya, tapi niatan kita jangan sampai medotno istiqomah. Kemarin beliau di Tebu Ireng ya, sedang lawatan di Jawa Timur ya, dari Langitan terus ke Tebu Ireng keliling. Nah, katanya sekarang di Masjid Al-Akbar sholat subuh. Nah, ya mudah-mudahan para pejuang di bidang kebaikan ini diberi kesehatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahun 2000 berapa itu pernah ke tempat saya di Jawa Barat, tahun 2008 masih ada Pak Le yang menjadi pengasuh, ujug-ujug datang. Sekarang datang ke Jawa Timur. Kita terus akan balik nggih. Ayat minggu yang lalu kita sudah sampai la tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Nah, itu. Jadi ketika Gusti Allah ya mendapat informasi orang-orang munafik itu kan semacam ngenyek. Nah ini orang munafik itu repotnya dia kepada orang-orang yang beriman yang gugur di perang Uhud. Maka Gusti Allah menurunkan ayat ini, ojo pisan-pisan la walatah sabanalladzina, ojo pisan-pisan nyono atau ngiro atau menduga ya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu dianggap wafat. Jangan mati Bu ya, wafat. Siapapun dari dulu sampai sekarang ya. So, pada hakikatnya hidup ini kan abadi ya. Manusia ini ada nilai keabadiannya, ada unsur yang menyebabkan kita ini abadi. Tetapi fisik, fisik itu materi ya, kita ini dibatasi oleh umur. Umur itu ada kalau ambekan itu jalan. Keluar masuknya napas itu indikator, itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan bisa ambekan ini Bu. Karpet Gusti Allah kan. Ambekan ini digunakan untuk yang baik. Ya, fisik ini dipekso.
jasad ini. Makanya ketika yang kau tanya kemarin, maka ilmu pernasutan perjasadan, nah, dari ilmu perjasadan harus kenal dengan ilmu pergusti Allahan, nah itu lahud. Dari ilmu pergusti Allahan itu maksudnya ya hal-hal yang berhubungan dengan karpe pangeran nyiptaan manusia itu ya apa di elmoni saestu wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liya'budun, ta'abud. Nah, jadi semua aktivitas kita ini mulai dari keluar masuknya napas, makanya ilmu yang paling puncak untuk digolei, dicari, yaitu ilmu keluar masuknya napas dibarengan dengan zikir. Tidak wah-wah kaya pedus, kaya binatang ternak. Jadi masuknya napas dibarengi dengan zikir, keluar masuknya napas itu. Aladina yazkuruna waha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Nah itu puncak dari pemahaman keberagamaan seseorang itu dianggap tuntas kalau sudah ngerti ilmunya zikir sirri, ya, yaitu zikir yang bersamaan. Dan insya Allah kalau orang itu sudah masuk ke dalam arena seperti itu, amaliyahnya ya baik, isin karo Gusti Allah, isin karo Gusti Allah. Ya, makanya keluar masuk napas itu betul-betul di luar kontrol jasad manusia, di luar kontrol, itu langsung dikendalikan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Gusti Allah tuh marah kalau amaliyah kita ini tidak bisa sejalan dengan karpe Gusti Allah. Makanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu ojo dilokno, ojo dilokno, malati, itu malati. Makanya Gusti Allah sampai mengingatkan, wong meninggal dunia aja ojo sampai dikatakan boleh tua wafat. Karena apa? Bal ahyaun inda rabbihim. Karena mereka itu adalah priantun yang masih tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi alamillah, ya, di alam Tuhan. Makanya masuk dalam alam Jabarut. Nah itu makanya ada alam setelah amaliyahnya seperti para malaikat, di mana layak sunawaha wa yuf'aluna ma tu'marun, maka maksudnya ke alam Tuhan. Jadi bahagia. Nah, apa gambaran bahagianya? Diteruskan dengan farihina bima atahumullahu. Mereka orang-orang yang hidup di sisi Gusti Allah itu yang bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan rezeki kenikmatan yang tidak leren-lerennya. Nang dunia ini nikmatnya sajengkal. Tetapi begitu masuk alam kubur, jenengan masuk dalam kategori tiang-tiang ingkang husnul khotimah, insya Allah di alam kubur itu ya enak, tidak merana, tidak menjadi gelandangan. Ya, di alam kubur itu manusia tuh banyak itu kan jadi gelandangan, jadi susah gara-gara amaliyahnya masing-masing. Ta'abudnya itu gak nyocok gitu, gak menggapai posisi ilaliya'budunnya ini, gak jalan. Nah kita ini ya sedikit demi sedikit kados ngeten niki itu dalam rangka liya'budun, dalam rangka bagaimana kita bisa menggapai posisi yang diambarkan oleh Gusti Allah sebagai hamba yang ta'abud, yang ibadahnya jalan manut. Nah, hamba karo jeragan itu manut. Nah, nang jeragane jeragan. Jadi Gusti Allah itu serba. Nah, di sisi Gusti Allah bagaimana? Farihina halun min domiri yurzakun. Jadi menjelaskan dari kebahagiaan abadinya itu seperti apa? Farihina, mereka selalu berbahagia. Bahagianya abadi, bukan ada pedote gitu. Bahagianya itu gak ono lerene. Nah di dunia kita kadang-kadang bahagianya itu ya makan enak, sadurunge wareg. Mari wareg sudah gak enak lagi.
Nggih, ada yang merasa wareg apa enak setelah wareg, dipekso-pekso, kalau sudah wareg ya gak enak. Nggih. Ya, itu pun kalau sehat. Nah, kalau jadi di alam farihina ini Bu, gak kenal sakit, gak kenal soro, gak kenal namanya sumpah, ngeresulo, itu gak kenal. Ingin bukti, mau nggak jenengan rumiyin, kalau tak susul mungkin. Itu kalau husnul khotimah, pecah ing dalam kondisi orang yang selalu berada di jalan berjuang di jalan Allah. Sepele ya, berjuang di jalan Allah itu pertama ya niatnya itu, niat hidup kita ini tidak boleh lepas dari mukhlisina lahuddin, nggak boleh lepas dari itu ya apa. Nah, teman angel. Karena apa? Karena jasad kita ini yang selalu memberontak gitu loh. Pingin ngomong ini, pingin ngomong itu, pingin mangan ini, pingin mangan itu, pingin jasad ini yang selalu berontak. Makanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Nah, untuk irji'i ila rabbiki itu jasad itu abot. Nah, supaya tidak abot, nafsunya itu ini dulu, diformat dulu, disetel dulu, menjadi nafsul mutmainnah. Untuk bisa nadim nafsul mutmainnah itu butuh training dulu, butuh ini dulu, butuh latihan dulu. Itu gak bisa ujug-ujug. Itu gak bisa ujug-ujug. Jadi ada prosedur. Nah, beragama yang paling sulit itu ketika memasuki olah nafsu, olah karep, kalau olah keinginan. Nah, itu yang paling repot. Nah, itu. Ya, kalau olah keinginannya berhasil, olah nafsunya berhasil, baru jasad tuh katut. Nah, itu. Katut. Jadi kerentek yang sangat dalam itu yang bagian jero, yang biasa kerentek ini, kerentek itu, karep ini, karep itu yang membuat kita ini terbelenggu, ya terbelenggu oleh karep kepingin. Nah, makanya kan ada unen-unen, ojo sampai kepingin ini, kepingin itu. Gak sadar kahaulun wakuatun billah itu gak sadar. Nah, kalau sudah masuk alam itu, alam olah karep, yang paling repot tuh ngolah karep. Nah, olah karep ini berhasil, insya Allah jasad ini manut. Wow, dingin apapun, gara-gara hujan terus-terusan. Nah, sesulit apapun untuk melangkah demi kebaikan, tetap jalan jasad. Karena karpe gede. Jadi farihina podo bunga, podo bahagia, podo gembira. Ya. Perasaannya itu dia jadi rasa itu. Nah, jadi kalau mati itu ya gembira selamanya, susah selamanya. Kalau sudah susah ya susah, Bu. Nah, orang-orang susah ini banyak orang mati. Makanya kita dituntut untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Wa waladin solihin yad'u lahu, bila bisa perlu ya berkelanjutan. Parihin karena apa mereka selalu bahagia? Bima atahumullahu min fadlihi, karena angsal bima, karena barang nopo mawon, karena perkara nopo mawon atakang wis maringi hum ing aladinya. Nah, aladina yang yuqatiluna fisabilillah ya, aladina yang di atas, orang-orang yang kutilu fi sabilillah, itu ke sana itu humnya itu. Sinten maringi Allahu Gusti Allah, maringi napa min fadlihi, saking keutamanipun, keistimewaanipun saking Gusti Allah. Wahum utawi si aladina yuqatiluna fi sabilillahi iku yastabsyirun,
pun pada bubungan. Jadi yastabsirun itu mengokohkan farihina itunya itu. Farihina yo bahagia, yastabsirunnya juga pada bahagia ya prohuna. Itu wahum yastabsirun. Nah, mereka yang masuk ke alam bakanya penuh dengan kebahagiaan karena mereka husnul khotimah dan berjuang di jalan Allah, mereka ini juga tidak khawatir billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim, tidak khawatir juga dengan orang-orang yang beriman yang mereka tinggalkan di dunianya ini. Belum nyusul, jadi mereka jadi orang yang beriman juga ketika hidup. Makanya kan ada pepatah ish kariman aumut syahidan, matinya hidupnya mulia orang yang berjuang di jalan Allah. Walaupun kadang-kadang memang disepelekan itu. Ya jadi disepelekno, dilecehno, ya seperti wong Nabi sendiri, Rasul sendiri dibuli, ya kan? Ayat sebelumnya itu dianggap ngingitno pampasan perang yang dianggap istimewa. Makanya kan muncul larangan ojo sampai berakhlak jelek kepada junjungan kita Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa peristiwa memang. Orang yang pertama ketika Rasulullah itu i'tikaf di masjid. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mau sowan waktu kepada beliau. Nah, ketika sowan di luar sudah kedengaran ada cekikian suara wanita. Nah, kemudian muncul kerentek, Rasul itu gimana? Jarine iktikaf, kok ana suara perempuan. Setelah tahu ternyata istri garwo beliau. Makanya ditunjukkan, oh kamu tadi sudah seudon loh ya. Makanya hati-hati dengan orang yang sudah dekat dengan Gusti Allah ini, kadang-kadang feelingnya itu jalan. Nah, itu ma'ainul basiroh dalam bahasa agamanya itu. Mata batinnya itu jalan. Kepekaan ininya itu kepekaan tilik sandinya itu jalan. Nah, itu. Begitu diberitahu loh, kamu tadi sudah curiga loh ya. Nah ini coba lihat siapa? Oh Nji Rasul jalus puro, tapi untungnya langsung segera minta maaf. Nah, itu. Maka muncullah perintah kan itu kamu jangan suudon, jangan. Begitu juga ketika Aisyah ikut berperang itu kan ke medan perang, pulangnya tertinggal. Ada lagi kelompok yang suudon. Nah, jadi suudon itu bukan hanya orang sekarang, Bu, ya, dari zaman Rasul itu ketika mereka pun padahal yang mendidik, yang membimbing, yang menggembleng Rasul sendiri, Kanjeng Nabi sendiri. Kelakuannya masih wonten sing digambarkan di ayat sebelumnya itu orang-orang namanya munafik, kecewa. Seandainya aku iki orang melo berperang, pasti orang bakalan mati. Melihat orang. Makanya muncullah ayat kan latah sabanal ladina kutilu fi sabilillah itu. Nah, orang-orang yang wafatnya berjuang di jalan Allah oleh Gusti Allah itu betul-betul ya diistimewakan. Makanya kan ada doa kan, kamautis syuhada, Gusti mugi panjenengan mewafatkan kita, tapi wafat kita ini disamakan seperti wafatnya para ulama, wafatnya para rasul, anbiya wal mursalin, kasyuhada wa solihin, wafatnya seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah mati syahid, dan wafatnya orang-orang yang soleh. Itu kan ada doanya itu. Duh Gusti mugi panjenengan ketika panjenengan mewafatkan kula, ya, wafatkanlah kula niki dalam kondisi seperti wafatnya para nabi, para rasul, para syuhada dan para solihin. Artinya memang matinya mati husnul khotimah, wafatnya wafat husnul khotimah.
Nah, orang yang wafat husnul khotimah masuk alam kubur langsung bahagia dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun terhadap keluarganya yang ditinggal selama keluarganya ini masih orang-orang yang min ikhwanihimul mu'minin. Nah, makanya tugas kita adalah jangan sampai kita ini meninggalkan keluarga yang imannya kaleng-kaleng kalau bisa, yang amaliyahnya asal-asalan, itu gak boleh. Ya itu. Makanya kalau bisa ya ilmu, ya harta, ya iman itu diwariskan oleh penulis. Kemudian ketika mereka ini berjuang juga gigih, wafat juga masuk alam bahagia, sehingga kondisi mereka yang farihina atau yastabsyirun, ya, beliau-beliau ini termasuk orang-orang yang bagaimana an la khaufun walahum yahzanun. Allah, mereka aibian, maksudnya mereka tidak ada sedikit pun rasa wedi, rasa takut, baik kepada mereka yang ditinggalkan karena sama-sama imannya kokoh, nah, maupun ketika meninggal dunia. Makanya meninggal dunia itu jangan ditakuti, Bu. Ada orang meninggal dunia ditangisi sampai bero-bero, jangan. Orang meninggal dunia itu kalau husnul khotimah justru gawokno, apa istilah gawokno itu apa namanya, ya kepincut lah kita ini. Dengan wafat tuh kepincut. Ya Allah, kok wajahnya berseri-seri. Kemudian yo orang nyusahno sing nunggoni. Sakite yo ya instan. Ya, ada kemarin tuh karyawan UIN itu setelah sholat malam, kemudian dia nunggu subuh, antara nunggu itu langsung bablas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, habis sholat malam menunggu menjelang sholat subuh, ya duduk tuh langsung wafat, masih muda, ya masih muda, ya baru seminggu. Nah, sing kasihan tuh ada juga yang sakitnya sudah lama, cari kembang amben katanya, tapi ya Gusti Allah nguji kesabaran untuk keluarganya, ya akhirnya ya belum wafat dicari donga opo ae. Ya mudah-mudahan kalau kita ini ya, kalau sakit ojo nyusahno keluarga, langsung wafat. Sing kasihan itu kalau sudah sakit istrinya banyak, oleh istri pertama ditolak, istri kedua wae sakit nang istri pertama, wae enak nang istri kedua. Jadi istri kedua, awakmu sakit baru rene. Nah, jadi akhirnya apa? Tunggu digerdu kan repot. Makanya bapak-bapak hati-hati ya kalau punya istri, jangan sampai ketika sakit akhirnya tunggu digerdu mau ke istri. Kasihan. Ya, mau ke istri pertama ditolak, ke istri kedua ditolak, ke istri ketiga ditolak, akhirnya tunggu nang gerdu. Anak pisan, apa ini kalau sakit anaknya direngah. Banyak orang tua yang sekarang seperti itu tuh, Bu. Ya apa taruh panti asuhan atau panti jompo. Ya, naudzubillah min zalik. Ya. Makanya sekarang ini di beberapa kota ada wali kotanya tuh yang peduli dengan warganya yang jompo, kayak Madiun. Ada Madiun nih, Bu. Di Madiun itu ada wali kotanya tuh membangun pondok lansia khusus untuk daftar. Ada di Madiun. Wali kotanya memamerkan ke saya. Dan sekarang sudah jadi katanya. Karena ketika wali kota ini keliling-keliling ke desa, ke daerah itu banyak orang-orang tua yang sakit akhirnya ditelantarkan oleh keluarganya.
Di Jombang itu ada juga pondok lansia itu, yang merintis dulu mertuanya Gus Ipul itu yang punya. Tapi sampai jadi memang uang sing sepuh-sepuh Bu di pondok itu. Jadi panti jompo tetapi dikemas menjadi pesantren. Nah, sehingga ada ngajinya, ada banyak itu ternyata penghuninya itu banyak. Artinya kalau udah seperti itu berarti anak kita ini banyak juga yang tidak siap merawat orang tuanya ketika kondisinya sudah sepuh. Ya. Ya. Jadi sedih Bu kadang-kadang melihatnya. Ya. Memang kadang-kadang memang kalau ibu-ibu sudah di atas 70, 80, bapak-bapak di atas 80, ada penyakit haram. Dalam bahasa Rasul itu namanya penyakit haram. Penyakit haram atau penyakit pikun. Nah, ini kalau sudah dilanda pikun itu insya Allah, makanya ada doakan min haram itu ya Allah Allahumma inni a'udzubika ya. Jadi ya Allah hindarilah kami ini dari penyakit pikun. Ya kalau sudah penyakit pikun itu masya Allah sudah makan, ya dianggap belum makan. Katanya mau kencing tapi sudah keluar kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Makanya monggo Bu di ilmu manusia itu supaya panjenengan tidak kondisi ya. Wah jarene apa ono mana sing lali pakai kelambi kemana wis pakai kelambi tapi durung jadi udah pikun dan masya Allah. Nauzubillah min mizali. Konon ada para ulama yang mencoba membuat pepeling ya. Orang itu penyakit pikun itu ya setengah azab. Azab bagian dari oleh kata nah, kalau tidak ikhlas keluarganya abot. La khaufun alaihim ay aladina lam yalhaqu bihim. Jadi orang-orang yang wafat dalam husnul khotimah mereka selalu bahagia masuk alam kuburnya selamanya Bu. Jadi makanya katanya Imam Ghazali sebetulnya akhirat itu ya kematian. Ya, akhirat itu ya ujung dari masuk alam kubur itu kita masuk alam akhirat, alam arwah. Alam arwah itu ada 4 level. Ya. Kalau mati untuk levelnya orang musyrik, orang kafir itunya sendiri. Ya. Untuk orang munafik, orang fasik, ya, itunya sendiri. Kaplingannya sendiri. Bagi orang yang beriman husnul khotimah kaplingannya sendiri ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang wafat husnul khotimah. Amin. Ya. Di samping la khaufun alaihim wala hum yahzanun wala lan ora ono hum utawi si aladina kutilu bi sabilillah iku yahzanun podo susah. Gak ada. Jadi kalau susah itu nang dunia toh Bu, ada susah, ada bunga. Kalau masuk alam kubur susah selamanya atau bahagia selamanya. Hisab, ada yang dihisab dulu. Ada orang mukmin juga ada levelnya Bu. Ada yang mati dalam kondisi langsung fi alamilah, ada lagi orang yang beriman tapi dihisab dulu ya karena amalnya dengan baik dengan amal jeleknya ini dia di dunia nggak sempat tobat makanya dihisab. Saya kadang-kadang kepingin rekreasi Bu ke alam kubur itu kalau sudah dengar ayat-ayat ini atau yang sudah adab ya nangis. Fil akhirati al makna yaprohuna bi amnihim wa farihim. Jadi arti dari mereka itu selalu bahagia yaprohun, farihina yastabsyirun,
la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kondisi seperti apa mereka seperti itu? Bi amnihim wa farihim, ya. Mereka itu dengan kondisi aman, sentosa, ya, wa farihim, dan mereka bahagia. Oleh karena diteruskan lagi nih, kalau awakmu kurang percaya, tambah lagi penjelasan ayatnya. Yastabsyiruna bi nikmatim minallahi wa fadlin. Ditambahi lagi, betul mereka itu yastabsyiruna bi nikmatin ay sawabin minallahi. Artinya mereka memang mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan saking Gusti Allah. Karena amal baiknya itu tidak disia-siakan. Wa fadlin, jadi sudah enak, diberi penak pisan. Jadi ya gimana ya, enak yang berlipat enak itu, kepuasan kebahagiaan yang berlipat puas bahagia itu. Nah, juga sebaliknya, yang soro tambah soro, makanya lebih baik soro di dunia, bahagia di akhirat. Tetapi ada, Gusti Allah itu menjadikan kondisi hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Cuman para ulama wanti-wanti hasanah fid dunya ini terbatas. Kalau hasanah fil akhirah abadi, ya, jadi harus nerima asoba, yusibu, musibah, itu harus diterima. Itu bagian dari hasanah fid dunya. Sakit itu harus dinikmati, Bu. Kalau dengan tidak sakit, makanan akan hambar semua. Makanya dengan sakit itu akhirnya jangan bisa membedakan, oh iya pecel itu enak, rawon itu enak, kare ayam itu enak, steak itu enak, itu karena sakit. Coba kalau jangan nggak sakit, nggak pernah. Karena apa? Karena lidah ini tidak ada sensasinya. Jadi dengan sakit, makanya habis sakit biasanya ada makannya, apa istilahnya itu? Kalau Sunda itu kemaruk. Wah, itu. Makanya sakit itu harus disyukuri kalau orang yang beriman. Alhamdulillah Gusti, beri panjenengan itu yang mudah-mudahan nyudoh dosa kula lan ganti panjenengan dengan rasa nikmat. Ngoten ceritanya. Wa fadlin, dan mendapatkan keistimewaan. Jadi sudah enak beneran gitu loh, bukan enak-enakan. Ai jiyadatin alaihi. Jadi kata fadlin itu untuk menunjukkan tambahan kenikmatan yang luar biasa saking Gusti Allah. Wa anna aibil fati atfan ala nikmatin, ya, wal kasri istinafan. Jadi wa anna, jadi kata wa anna itu karena wa anna waha, kalau tidak ana apa itu dalam apa istilahnya, dalam tambahan kata, dalam struktur penyusunan kalimat dalam bahasa Arab itu memang ada istilah istinaf. Istinaf itu subjek, ya, pertama mubtada, subjek istinaf, awal dari apa kalimat baru. Jadi wa anna walan satune utawi Gusti Allah iku la yudi'u, ora bakal nyiok-nyiakaken sinten Gusti Allah, ora bakal menyia-nyiakan ajrol mukminin, ing maringi ganjaran, ing maringi pahala, ing maringi imbalan kangge tiang-tiang ingkang beriman. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk tiang yang beriman. Mudah-mudahan. Amin. Karena apa? Ya, cuman untuk menjadi iman temenan ini ya butuh usaha, Bu. Butuh ilmunya ya juga harus mapan, amaliyahnya harus konsisten, ya. Kemudian kesadaran bahwa akhirat itu adalah tempat yang sebenarnya kita nikmati itu juga harus betul. Makanya kan ada hadis-hadis kan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman kepada Gusti Allah ya harus sadar bahwa ada tempat abadi namanya akhirat.
Dua tempat ini, dunia dan akhirat, bagi orang yang beriman, dunia ini sebagai tangga, sebagai bancian, untuk bisa sampai selamat di akhirat dunia ini. Jadi bukan tujuan akhir di dunia ini, bukan kampung yang kita tempati sebenarnya dunia ini. Dunia itu hanya sekedar bancian, langkah ya, untuk menancapkan kaki supaya kita bisa berjalan ke akhirat jannah. Nah, menurut para ulama tasawuf, kalau manusia ini tidak singgah dulu ke dunia, itu untuk sampai di akhirat itu ratusan tahun, ribuan tahun katanya. Nah, dunia ini konstruksinya jasad. Jadi jasad ini merupakan konstruksi dari dunia. Makanya jasad ini ya harus kita lola secara profesional. Makanya jasad ini ya bahan bakunya ya dari unsur-unsur yang ada di dunia ini, yaitu. Jadi seumur jasad ini kalau betul-betul mengikuti pola yang diajarkan oleh Gusti Allah, ya selamat seumur, itu selesai. Seumur tok sebetulnya itu usaha kita ini, ya. Umurnya ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun. Mungkin ada yang lahir langsung wafat. Sing enak itu gitu, lahir langsung wafat, yang enak. Nah, jadi kalau jangan punya anak lahir langsung wafat, itu harus betul-betul, makanya ada jaminan itu calon bunga surga bagi keluarganya. Jangan ditangisi, jangan disedihkan. Waduh, ya apa baru punya anak satu langsung wafat, langsung sedih, merana. Gusti Allah disalah-salahke. Punya suami tahu-tahu wafat lebih dulu, Gusti Allah dimarahi. Gusti, aku itu anakku cicili-cili, apa bojoku panjenengan pundut rumiyin. Padahal kula niku cibutuh, saya gak boleh begitu. Ya, mesti Gusti Allah memberi ini sendiri-sendiri. Atau ada lagi yang putus asa, Gusti, kalau kula dimari karo bojo ae terus-terusan aku tak jenengan pateni mawon. Nah, gitu. Nah, jadi monggo di ini saestung ya, sebab di dunia ini kan sebetulnya kita ada itu ketika mata kita bisa berkedip. Itu baru ada gitu. Ambaan kita itu kalau jenengan bisa mengeluarkan napas lagi itu ada. Masuk napas gak keluar tuh mati sudah, Bu. Begitu ya. Jadi keluar masuknya napas itu hidup mati kan itu. Masuk napas kita bisa hidup, keluar napas kalau tidak dikembalikan lagi oleh Gusti Allah langsung wafat. Makanya la ilaha illallah itu harus jadi la ilaha itu bagaimana kita nyedot napas itu untuk meniadakan apapun selain ilallah. Keluarnya juga gitu ya. Keluarnya masuknya napas itu. Tapi ya ada ilmunya, Bu, tidak ujuk-ujuk. Mas kalau dianggap masih kurang lagi, wa anna wala yudi'u ajral mu'minin, kalau Mbak anggap masih kamu belum yakin, ditambahi lagi penjelasan alladzina stajabu lillahi wa rasuli ya, terus ya. Itu penjelasan untuk memberi gambaran kekokohan bagaimana orang kalau sudah betul-betul dibikin beriman secara sempurna oleh Gusti Allah, di samping gambaran hidupnya mulia, hidupnya bahagia, bolehlah di dunia mungkin ya dilecehkan, diperhinakan. Makanya kan ada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Boleh tetapi kalau memang imannya tetap dipertahankan kokoh ya, kemudian tidak tidak sedikit pun tidak tergoda ya, oleh rayuan-rayuan yang membuat iman ini keropos, yang membuat iman ini kaleng-kaleng ya, karena yang membuat iman ini lemah terus
dipupuk imannya, dipupuk keyakinannya, dipupuk ibadahnya ya. Nah insya Allah orang yang sudah seperti ini oleh Gusti Allah itu sudahlah, kamu sudah istimewa, diberi keistimewaan nikmatmu. Walaupun menurut orang mungkin melarat, tapi ketika iman kokoh, babah melarat, babah duwe, babah gak duwe. Ya, nah, cuman oleh Gusti Allah kadang-kadang diuji. Ketika gak duwe iman ini ngeresulo. Ketika duwe seolah-olah iman ini tumbuh. Ya insya Allah itu loh Pak, nggih. Nah ini karena banyak yang nggih. Monggo Ibu. Nih, nggih yang jauh dulu monggo nggih. Ya. Jadi ngapunten Bu, alam barzah itu bukan alam penantian ya. Alam barzah itu alam alam singgah. Sebelum manusia itu dihisab apakah endingnya itu di surga atau di neraka. Itu menurut pemahaman awal untuk bisa membedakan bagaimana ketika alam ini belum kiamat. Tetapi kita harus yakin, jadi alam barzah ini alam arwah yang orang masuk ke situ ini sudah tidak peduli lagi dengan siapapun kecuali dengan amaliyahnya masing-masing. Jadi jangan bermimpi, jangan dikubur itu nanti gimana saya bisa kenalan lagi ya dengan tetangga. Kita disibukkan oleh urusan kita masing-masing. Nah, kalau buatan percados, monggo jenengan rumiyin, mangke kalau tak susul. Jadi di alam masuk kubur Bu, orang tuh masuk kubur itu sudah disibukkan oleh akibat amaliyah kita di dunia. Kalau yang enak, yang husnul khotimah ya sudah seperti tidur nyenyak. Gak kroso nopo, jadi nikmat. Coba jenengan tidur nyenyak yang itu enak Pak. Jadi sepertinya jadi gambaran, makanya ketika gambaran bagaimana nikmat kubur dan siksa kubur. Nah kalau orang yang disiksa masuk ya disiksa betul. Ya ada yang seperti contohnya dalam hadis yang disunahkan kita mengapa ziarah kubur dan membawa bunga-bunga segar atau tanaman yang segar. Karena ketika Rasulullah dengan sahabatnya jalan-jalan di makam Baqi itu, Rasulullah kan pirsa hambanya atau pengikutnya yang di alam kubur sedang disiksa kan itu pirsa. Dan sebetulnya ngapunten Bu, bukan hanya Rasulullah ya, ada juga priantun-priantun tertentu yang sebetulnya pirsa kalau orang sedang disiksa dalam kubur itu pirsa. Dan orang yang di alam kubur itu diajak komunikasi juga bisa sebetulnya, cuman kan punya ini sendiri, itu harus punya resepnya sendiri, harus punya kiatnya sendiri. Jadi kalau masuk alam kubur orang itu sudah disibukkan dengan amaliyah akibat yang dia lakukan di dunia. Jadi kalau bahagia terus. Makanya jangan berpikiran ya ngapunten, kalau begitu saya punya suami lagi, nanti suami saya bagaimana yang sudah meninggal dunia? Ya jangan. Kalau mau nikah ya nikah lagi udah. Karena sudah sendiri-sendiri. Wa ahsa kula syai'in adada. Dan surat Al-Jin itu, di akhir surat Al-Jin itu kan ada ungkapan wa ahsa kula syai'in adada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu ada ungkapan. Makanya ketika beda keyakinan oleh Gusti Allah, ojo sampai kamu di dunia ini saling ngilokno, karena lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum a'malukum, kata itu ngoten Bu nggih. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia. Itu yang kita inginkan, itu termasuk keluarga kita yang sudah mendahului kita juga
betul-betul dapat rahmat kubur. Makanya kan ada doa Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut Allah hawwin alaina fi sakaratil maut. Kan itu doa mautan Bu. Jadi ikhtiar kita ini. Monggo Bu, napa Bu? Waalaikumsalam. Bagaimana seseorang yang dalam sisa hidupnya dia menjaga wudhunya dengan berharap nanti pada saat pagi terbayar terus tentang pikun tadi Pak Ustaz, untuk mencegah pikun itu dengan membaca surat Al-Quran. Saya kenapa mendengar itu Pak Ustaz, itu bisa mencegah pikun. Memang ada beberapa resep Ibu. Pertama, ya Rasulullah menganjurkan kalau bisa maos Al-Qur'an itu sing istiqomah, karena salah satu hikmah menurut para ulama. Jadi orang yang rajin maos Quran itu insya Allah satu diberi keistimewaan, tidak termasuk orang yang akan menikmati kepikunan. Terus yang kedua, penglihatannya katanya insya Allah tidak kabur. Ya, tapi ada yang menafsiri, maksudnya tidak kabur itu tidak ngawur lah hidupnya. Walaupun secara sehat memang, contohnya ngapunten ini bukan berarti saya bersyukur, punya ibu sudah 86 tahun dan sekarang ada di Jombang, di Jawa Barat sampai saat. Itu antara sebelum subuh itu beliau ini sudah maos Quran tanpa kacamata, itu hebat itu ya cilik gitu. Ya memang itu. Yang kedua, sing rajin mau sholawat Bu. Jadi sholawat ini termasuk sebuah wawasan yang memberi nutrisi terhadap dua objek. Objek pertama, kelembutan hati kita. Jadi orang-orang yang rajin maca sholawat itu hatinya biasanya dibikin lembut. Ya. Yang kedua, itunya juga ada saja diberi pertolongan yang makanya maca sholawat ini. Karena apa? Karena sholawat itu sebagai passwordnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua itu saja Bu, rain maos Quran, maos sholawat. Nah yang ketiga, kalau purun singkatan istighfar, karena maca istighfar itu sebuah upaya untuk diberikan selalu, bukan diberikan, selalu diberikan jalan keluar. Diberikan itu. Orang yang banyak rajin mau istighfar itu. Ya Allahu makhroja, jadi selalu dicarikan jalan keluar. Itu mawon kalau kita ini. Yang ketiga, 4, sing rajin sodakoh Bu. Ya, kalau rajin sodakoh itu banyak yang mendoakan orang banyak. Sih mudah-mudahan ini panjenengan selalu sehat kan orang. Oh tidak pernah orang yang bersodakoh didoakan jelek. Begitu sodakoh cepet-cepet mati awakmu, paling didoakan panjang umur supaya sodakohnya awet. Jadi sodakoh itu penting, makanya as-sodakotu tatma'ul bala. Jadi kalau saged nggih ngoten nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afini amwaluka masidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sallallahu alaihi Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqlilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min jami'il khairat bil haqqi ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil Anja ahlana wa auladana wa ta'ala min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dengung ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya Rabbi